terima kasih untuk sudah diundang di acara ini. Saya cukup terkesan dengan begitu banyak peserta dan dari rentang usia yang cukup beragam. Biasanya saya hadiri hanya untuk orang muda, tapi di sini juga ada yang lebih senior daripada para pemuda. Ketika saya mendapatkan judul ini, saya harus membaca beberapa kali. Pertama karena judulnya dalam bahasa Inggris, saya khawatir saya salah menangkap. Dan kedua, oleh karena yang saya awalnya membaca, karena saya sedikit disleksia, dikatakan yang saya tangkap adalah influence for good government, good governance. Ya maklumlah orang hukum bicaranya mengenai good governance begitu. Tapi setelah saya pikir-pikir, oke, yang dimaksud adalah bagaimana supaya pemerintahan berjalan dengan baik. Dan kemudian saya buatlah satu judul bahwa menuntut pertanggungjawaban iman dari warga negara. Biasanya kita menutup satu pembahasan dengan ringkasan, tapi saya mau coba ganti. Saya kasih ringkasannya di depan. Jadi, berdasarkan apa yang diberikan oleh panitia, maka saya membuat satu pernyataan singkat yang dituntut dari setiap orang Kristen adalah mengemban misi untuk menyatakan kabar baik dan kebaikan Allah dalam segala perkara dan dengan semua cara. Nah, kalau ibu, bapak, saudara-saudari sekalian sudah bisa menangkap ini, maka tugas saya sudah selesai. Saya tidak perlu melanjutkan presentasi saya. Tapi kalau belum, ya saya lanjutkan. Nah, ketika saya harus membaca berulang kali apa yang merupakan satu judul, saya harus berpikir apakah yang dimaksud dengan baik, apakah yang dimaksud dengan good, begitu. Lalu saya teringat dengan pernyataan Kristus bahwa no one is good except God alone. Tidak ada yang baik kecuali Allah. Dan kemudian kalau kita periksa penggunaan kata baik di dalam Alkitab, itu selalu merujuk kepada Allah dan perbuatannya. Dan halo? Tidak, halo? Pak, dilanjutkan saja. Oke. Saya kira koneksi saya buruk, mohon maaf. Dan bahwa ada satu tuntutan untuk kita taat kepada perintah-perintah Allah. Dengan satu keyakinan bahwa perintah itu semuanya baik. Karena Allah adalah baik, dan perbuatan-perbuatan Allah adalah baik. Berikut juga pemberian dan perintahnya, semuanya baik, tanpa terkecuali. Nah, oleh karena itu, saya selalu berusaha untuk memahami bahwa hidup seorang Kristen dengan segala kekurangan dan ketidaksempurnaannya, dengan segala dosanya, adalah untuk menjalankan satu misi, yakni untuk menyatakan kebaikan Allah. Dalam satu perintah agung atau The Great Commission, dikatakan bahwa jadikanlah semua bangsa sebagai muridku. Seolah-olah ada satu kesan bahwa perintah ini ada tertuju eksklusif pada penginjil, misionaris, dan pendeta. Tetapi sebetulnya, kalau orang yang sudah dibayar lunas dosanya dan diminta untuk memberikan kabar baik, apakah dia seorang pelacur, apakah dia seorang jahat, apakah dia seorang pemungut cukai, semuanya adalah pada satu tujuan, yakni untuk menyatakan bahwa Allah itu baik. Adalah satu hal yang logis dan penuh dengan sensasi emosional kalau orang itu meluap-luap hatinya ketika dia diselamatkan. Dan oleh karena itu, saya mengimani bahwa setiap orang Kristen itu mempunyai satu hidup yang misioner. Nah, sehingga satu hal yang sifatnya inklusif tersebut akan kita coba buat dalam satu konteks. Mengapa saya lahir dan besar di Indonesia? Tidak ada yang kebetulan. Baik orang yang beriman maupun orang yang berilmu akan sampai pada satu kesimpulan di tingkat pemahaman tertentu bahwa segala sesuatu
terjadi untuk satu rancangan. Nanti ada perbedaan bahwa orang beriman akan mempunyai pandangan yang berbeda dengan orang yang tidak beriman, hanya berbekal pada ilmu. Kalau kita lihat bahwa Alkitab mengatakan Allah sudah tahu tentang rancangan apa yang Dia mau buat terhadap individu yang masing-masing. Nah, oleh karena itu, patutlah kita bertanya, kenapa kita dilahirkan di Indonesia bukan di tempat lain? Lebih lanjut kita melihat pada satu konteks yang lebih formal, yakni bahwa Indonesia merdeka itu untuk mencapai satu cita-cita yang luhur. Apapun sukunya, agamanya, kita hendak mencapai satu masa depan yang sejahtera bersama-sama. Karena adanya satu pengalaman masa lalu yang demikian pahit, dan adanya satu kesadaran bahwa untuk menjadi satu bangsa itu menuntut kerjasama. Dan ketika cita-cita itu hendak diwujudkan, maka diperlukan wahana, infrastruktur, suprastruktur. Dan itu kita lihat dalam pembukaan Undang-Undang Dasar, di mana tujuannya adalah untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap, tanpa kecuali, bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, untuk memajukan kesejahteraan umum, untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia. Nah, cita-cita luhur ini menuntut satu partisipasi aktif, baik sebagai seorang warga negara maupun sebagai seorang Kristen. Tinggal pertanyaannya adalah, dalam kapasitas apakah kita mampu untuk berpartisipasi? Kalau kita lihat bahwa pemerintah, saya menggunakan konsep yang paling luas, itu tidak hanya bicara mengenai eksekutif, legislatif, atau yudikatif. Sebagian dari kita bisa menempuh profesi sebagai pegawai negeri sipil, aparatur sipil negara, anggota militer, menjadi jaksa, menjadi hakim, menjadi anggota Dewan Perwakilan daerah, atau DPR, atau DPRD, dan seterusnya. Tetapi tidak berarti bahwa hanya itu saja yang merupakan bentuk daripada pemerintahan. Saya mengatakan bahwa pemerintahan yang saya maksud di sini sedemikian luas, bahwa kalau pemerintahan berarti bagaimana jalannya negara Republik ini, arah tujuan kebijakan dan peraturan, maka satu individu warga negara sekalipun mampu untuk memberikan satu kontribusi. Seorang warga negara bisa mengajukan hak uji material kepada Mahkamah Agung atau Mahkamah Konstitusi bila mana peraturan perundang-undangan melenceng daripada tujuan kita bernegara. Sehingga dengan menjadi pemohon di Mahkamah Konstitusi bahwa ada satu peraturan perundang-undangan yang tidak sesuai dengan Undang-Undang Dasar, yang mana merupakan satu pedoman kita sebagai bangsa dan negara, maka itu pun sudah berusaha untuk mengoreksi pemerintahan. Mengoreksi satu jalannya negara Republik Indonesia. Untuk mengatakan bahwa ada ketidakbenaran dalam pengelolaan negara, itu pun merupakan satu usaha untuk mengoreksi pemerintahan. Tinggal pertanyaannya adalah, apakah kita bisa melihat itu sebagai satu peluang berpartisipasi dan berkontribusi, ataukah kita akan duduk dan berpangku tangan menikmati negara ini sebagai semata-mata penumpang belaka. Nah, karena latar belakang saya hukum, jadi saya kira saya juga bisa memberikan satu perspektif dengan ditambahkan oleh para pembicara lainnya, bahwa semua kita itu bersamaan kedudukannya dan kewajibannya di mata hukum. Ada satu hal yang harus dilakukan oleh warga negara, saya dan Anda, sama-sama terpelajar atau buta huruf, kaya atau miskin, pintar atau bodoh, tidak dianggap berbeda di mata hukum. Oleh karena itu,
kalau demikian diatur, maka yang kemudian dituntut adalah bagaimana kita bisa berkontribusi, bagaimana kemudian kita mengambil peran. Nah, inilah yang menarik nanti bagi kita. Kenapa begitu? Saya akan pakai data berdasarkan sensus penduduk tahun 2020 lalu. Kita mempunyai total populasi 270,2 juta jiwa. Saya mencoba mencari tahu berapakah komposisi dari orang Kristen, karena biasanya agama digunakan dalam sensus sebagai bagian daripada pengklasifikasian warga negara. Tetapi sampai dengan sejauh ini, saya belum bisa menemukan data yang memuaskan. Berapa komposisi orang Indonesia berdasarkan agama. Kira-kira bisa ada angka yang relatif stabil, statis di angka 7,5 sampai 8,5%. Dan kemudian kalau kita lihat bahwa ada satu data statistik di Kementerian Agama, meskipun datanya tahun 2018, tapi bisalah kita anggap sebagai valid, bahwa orang Kristen Protestan itu berjumlah 20 juta, 2. Dibandingkan dengan total populasi di tahun 2018, meskipun ini bukan hasil sensus, maka kira-kira orang Kristen itu jumlahnya 7,5% dari seluruh orang Indonesia. Nah, timbul pertanyaan, yang 7,5% ini sudah berbuat apa bagi Indonesia? Saya mengenyam pendidikan di Universitas Indonesia, dan saya mengajar di Universitas Indonesia yang dianggap sebagai universitas yang mewakili Indonesia dalam banyak hal, tanpa mengurangi rasa hormat kepada universitas lainnya. Tetapi bahwa ada satu cita-cita orang tua dan SMA, siswa SMA, untuk bisa masuk Universitas Indonesia, karena zaman saya dulu berarti masa depan yang relatif terjamin, murah, dan akan mendapatkan pendidikan yang baik. Nah, angka 7,5% dari populasi Kristen itu ternyata kalau saya perhatikan, tidak 7,5% dari mahasiswa di Universitas Indonesia. Saya tidak akan kaget kalau angka serupa menjadi double, bahkan triple, kalau kita periksa juga universitas lain, UGM, UNAIR, ITB, ITS, dan lain sebagainya. Saya tidak masukkan di sini universitas swasta, oleh karena relatif di situ universitas swasta bayar sendiri. Sementara universitas negeri itu mendapatkan subsidi signifikan dari negara dan dari rakyat Indonesia. Nah, pertanyaannya kemudian adalah, kalau kita bisa mendapatkan satu anugerah kasih yang ternyata double, bahkan triple, dalam kesempatan untuk mengenyam pendidikan, sehingga yang 7,5% itu bisa mencapai angka sampai 20% dari total populasi mahasiswa di universitas yang top di negeri ini, pertanyaannya adalah bagaimana pertanggungjawaban mereka? Apakah mereka bisa memberikan dampak yang signifikan terhadap lingkungannya untuk menjadi berbeda, memberikan satu kesaksian tentang kasih dan kabar baik, sehingga bangsa ini bisa menjadi lebih baik? Ataukah anugerah kasih yang double dan triple itu hanya akan mensejahterakan individu itu sendiri dan mungkin keluarga dekatnya? Sehingga di sini relevan untuk mempertanyakan bagaimana pertanggungjawaban iman kita. Apakah kita bisa menjadi saksi akan kebaikan atau tidak? Dilihat dari segi APBN ketika itu, dan saya kira sampai dengan sekarang, berarti bahwa ada satu kesempatan yang bersifat tidak proporsional, paling tidak dari perspektif populasi, terhadap orang Kristen. Bisa dilihat demikian. Tetapi juga bisa dilihat dari sisi lain, bahwa ada satu pengharapan, bahwa orang-orang Kristen ini bisa memberikan kabar baik, bisa memberikan perbaikan bagi kehidupan kita di masa mendatang. Sehingga dari situ saya
mengajak kita sekalian untuk memikirkan bagaimana berpartisipasi secara benar. Lemena yang pahlawan nasional yang kerap kali menjadi wakil presiden di masa pemerintahan Soekarno, keluar dengan satu teori tentang lingkaran konsentrik, bahwa dengan Kristus di titik dalam, di lingkaran dalam, dan gereja di lingkaran tengah, orang Kristen seperti didorong atau dimampukan untuk tampil ke negara dan masyarakat untuk menjadi warga negara yang bertanggung jawab. Pertanggungjawaban itu menuntut pertanggungjawaban iman, sekaligus menuntut pertanggungjawaban bahwa orang Kristen pertama-tama sudah mengenyam pendidikan ala Barat terlebih dahulu daripada kebanyakan orang Indonesia. Dan oleh karena kerja keras dari gereja untuk bisa membuka pendidikan, maka orang Kristen relatif terlebih dahulu terdidik daripada kebanyakan orang Indonesia. Dan kemudian junior daripada Lemena, Simatupang, mencoba untuk membuat satu konsep bahwa di negara Pancasila kita menolak konsep minoritas dan mayoritas. Sekalipun orang Kristen dikatakan minoritas secara populasi, tetapi orang Kristen menolak untuk memikul tanggung jawab ala minoritas. Bahwa minoritas sama mayoritas sama-sama memikul tanggung jawab untuk Indonesia. Nah, hal ini menjadi menarik ketika kita melihat bahwa mau kemanakah Indonesia? Dengan begitu banyak gonjang-ganjing politik dan pertarungan di akar rumput, apakah orang Kristen itu bisa menjadi pembeda dalam nanti kita lihat bagaimana benih itu bisa tumbuh. Apakah bisa bertahan atau dia mati dan tidak pernah tumbuh. Nah, menarik di sini untuk kembali mempertimbangkan bahwa kalau populasi kita hanya 7,5% plus minus, tetapi kesempatan pendidikan itu bisa 2 kali lipat dan 3 kali lipat dari populasi di universitas atau di pendidikan tinggi, maka tidakkah kita harus memperhatikan itu sebagai satu talenta? Nah, ada orang yang memang memiliki talenta kognitif, tetapi ada juga yang memiliki talenta motorik, talenta seni, talenta spasial, dan lain sebagainya. Talenta untuk bisa berbicara kepada sesama, apakah dalam konteks people skill, social skill, dan lain sebagainya. Nah, marilah kemudian kita bertanya, kalau keselamatan merupakan satu pembebasan, satu anugerah, dan bahwa apapun yang kita terima dalam iman kita sebagai seorang manusia, sebagai talenta adalah talenta. Maka bagaimanakah kita mempertanggungjawabkan itu semua? Ini tidak untuk dimengerti sebagai satu pendekatan kapitalistik seperti layaknya ilmu ekonomi. Tetapi untuk kita bisa melihat bahwa tidak ada orang yang bodoh. Tidak ada orang yang tidak punya talenta. Nah, di dalam bahasa Indonesia tidak terlalu kentara berapa jumlah talenta, bahwa talenta itu bisa dianggap sebagai bentuk tunggal atau bentuk jamak. Tetapi sebetulnya di dalam bahasa Inggris, talenta itu adalah jamak, dan dalam bahasa Yunani itu adalah jamak. Talenton adalah kata tunggalnya. Berarti kalau kita periksa akar katanya, maka satu individu kalau dia punya talenta itu tidak satu, lebih daripada satu. Maka perlu dihitung berkatnya dan perlu dihitung bagaimana pertanggungjawabannya. Oleh karena itu, karena nanti kita di sini akan bicara mengenai dalam breakout room, saya mau mengatakan begini, ada satu pernyataan dari Sir Frederick Catherwood, seorang Inggris yang kemudian menjadi anggota Parlemen Eropa, yang menyatakan bahwa to try to improve society is not worldliness but love.
To wash your hands of society is not love, but worldliness. Sehingga mencoba memperbaiki masyarakat bukanlah pertanda keduniawian, melainkan pertanda kasih. Mencoba menyuci tangan dari masyarakat bukanlah pertanda kasih, melainkan pertanda keduniawian. Dan inilah yang kemudian memanggil kita untuk berpikir kreatif, menjadi saksi dan pembawa kabar baik bagi bangsa ini. Saya kembalikan kepada saudari moderator. Terima kasih.